Hai, ketemu lagi dengan saya di Hes Kitchen. Video kali ini tentang cara membuat roti abon gulung yang lembut. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Untuk bahan dough rotinya, yang pertama ada 300 gram terigu protein tinggi, 6 gram ragi instan, 3 sendok makan gula pasir, 2 butir kuning telur, 200 ml susu cair, 35 gram margarin, bisa diganti dengan butter atau mentega, dan ini setengah sendok teh garam. Oke, langsung aja kita buat untuk dough rotinya. Kita campur semua bahan keringnya, terigu, gula, dan raginya. Garamnya jangan dulu ya, garam belakangan. Ini kita campur aduk supaya merata. Kemudian kita masukkan kuning telurnya. Kita mixer dengan speed paling rendah. Kemudian sambil kita masukkan sedikit-sedikit susu cairnya, bertahap ya. Nah, untuk tekstur lembeknya ini disesuaikan ya. Kalau sudah cukup, tidak usah 200 ml, tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kering atau terlalu lembek ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah setengah kalis, kita masukkan margarinnya, kemudian garam. Jadi untuk garam dan margarin jangan di awal ya masukkannya, karena nanti bisa mematikan raginya. Jadi raginya tidak aktif untuk mengembangkan rotinya. Kemudian ini kita mixer terus dengan speed paling tinggi sampai teksturnya seperti ini, kalis elastis. Jadi kalau untuk membuat roti harus sampai kalis elastis ya, tandanya kalau kita tarik adonannya tidak mudah sobek dan membentuk lapisan transparan seperti ini. Ini tandanya sudah cukup elastis dan membuat rotinya akan menjadi lembut. Nah, kalau sudah, kita proofing dulu. Kita rapikan adonannya. Ini mau saya istirahatkan dulu adonannya. Ditutup dengan plastik atau serbet bersih juga boleh ya. Ini kita proofing selama 60 menit. Sampai mengembang adonannya. Sambil menunggu adonannya di proofing, ini ada bahan olesan yaitu 100 gram mayones, 40 gram susu kental manis atau 1 saset ya. Dan ini 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan susu cair. Jadi untuk bahan olesan roti luarnya. Nah, ini kemudian mayones dan susu kental manisnya kita campur jadi satu. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian ini untuk bahan toppingnya atau taburannya ada abon secukupnya dan biji wijen secukupnya. Juga ini ada daun bawang secukupnya dan saya pakai ini cabai merah juga secukupnya. Nah, ini sudah mengembang ya adonannya. Saya proofing selama 60 menit. Lalu kita kempiskan adonan supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Jadi rotinya nanti teksturnya bisa halus, tidak bolong-bolong ya, tidak ada rongga-rongga. Kemudian ini saya taruh di wadah di meja kerja, kemudian kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Kita bentuk sesuai loyangnya ya. Ini saya mau taruh di loyang kotak, jadi saya bentuk seperti ini supaya memudahkan meletakkannya di loyang. Saya pakai loyang ini yang sudah diberi baking paper ya. Kemudian kita taruh adonannya. Nah, ini mulai kita ratakan, disamakan dengan loyangnya.
Layangnya bisa pakai yang ukuran 30x30 atau 25x25, tapi lebih bagus di ukuran 30x30 ya. Kemudian kita tusuk-tusuk supaya dia saat di oven tidak terlalu mengembang. Lalu dioles dengan kuning telur dan susu cair tadi ya, yang sudah kita campur dengan susu cair. Dioles keseluruhan permukaannya secara merata, sampai merata. Kemudian kita beri topping, bisa daun bawang atau gunakan dengan seledri juga boleh ya. Kita tabur topping secukupnya, secara merata juga. Kemudian cabai merahnya, kalau tidak suka pakai cabai merah juga boleh di skip ya. Nah ini kalau sudah kita tabur dengan biji wijen. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini supaya tidak mudah copot untuk toppingnya ini. Tidak mudah lepas ya. Kita tekan perlahan aja, yang penting dia sudah menempel. Nah ini kita proofing lagi selama 30 menit. Sebelum di oven kita proofing dulu ya. Nah ini hasil kita sudah proofing selama 30 menit, sudah mengembang. Kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan, dipanggang dengan suhu 180 sampai 190 derajat, api atas bawah selama 10 sampai 15 menit ya. Sesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Nah, ini rotinya sudah matang ya. Mengembang sempurna dan harum ya. Oke, mulai kita topping. Ini dibalik ya, ini bagian bawah. Kita dioles dengan mayones dan sudah dicampur dengan susu kental manis. Lalu kemudian kita tabur abon secara merata ya. Nah, kalau sudah ini saya gulung seperti membuat bolu gulung ya. Cara menggulungnya sama. Nah, ini kita tekan-tekan perlahan, kemudian kita diamkan dulu dalam bungkusan supaya dia set atau tidak mudah lepas ya saat dibuka. Nah, ini sudah sekitar 10 menit saya diamkan tadi di baking papernya, kemudian saya lepas. Nah, sudah sempurna ya gulungannya. Lalu kita rapikan pinggirannya, dipotong. Ini saya mau bagi 6 potong ya. Dibagi 6 potong dengan ukuran yang sama. Nah, ini dia dalamnya cantik, ini lembut banget. Rotinya lembut. Lalu kemudian kita mulai topping untuk pinggirannya. Dioles lagi dengan mayones seperti tadi untuk melekatkan abonnya. Nah, seperti ini. Lakukan lagi sisi sebelahnya seperti tadi. Nah, sudah jadi. Cantik ya. Dan ini ukurannya jumbo ya, cukup besar, jadi makan satu aja sudah cukup kenyang. Dan tentunya rasanya ini enak banget. Perpaduan roti yang lembut dan sedikit manis juga dengan gurih abon. Wah, tentunya rasanya enak sekali. Ini roti terkenal sebagai oleh-oleh khas Papua. Jadi bagi kalian yang pernah ke Papua, ini ada di toko roti di Manokwari, Papua. Nah, jadi kita juga bisa membuatnya sendiri ya. Tidak harus jauh-jauh ke Papua. Nah, ini lembut banget rotinya. Ini bisa tahan 3 hari ya. Dalam wadah yang tertutup supaya rotinya tidak keras. Ini mau saya coba. Rasanya enak banget. Gurih abonnya mantap. Oke, silakan dicoba resepnya ya. Hell's Kitchen, healthy, happy, and yummy.